Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai dengan 39 dengan perikop hal berpuasa. Marilah kita berdoa sebelum membaca firman dan merenungkan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain, yang wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami, dan yang bangkit dan naik ke surga. Kami mohon kerahiman-Mu untuk mengampuni segala yang kami lakukan, yang telah melanggar firman-Mu, sehingga menjadi dosa-dosa kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu agar hadir di dalam hati kami, sehingga dapat membaca firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai dengan 39 dengan perikop hal berpuasa. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik para murid Yesus yang tidak berpuasa. Terhadap kritikan itu, Yesus menjawab bahwa puasa itu dilakukan ketika mempelai laki-laki tidak ada bersama dengan mereka. Mempelai laki-laki di sini maksudnya adalah Yesus sendiri. Jawaban Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa puasa merupakan salah satu cara agar kita bisa bertemu, akrab, dekat dan bersatu dengan Dia. Dalam kehidupan sehari-hari, puasa dimaknai sebagai upaya untuk menahan dan mengurangi makan serta minum. Namun makna yang lebih dalam, saudara-saudari, adalah kita mengurangi hal-hal yang kurang baik dalam diri kita, seperti dendam, iri hati, sombong, suka marah, selingkuh, korupsi, menghakimi, dan lain-lain. Ketika hal-hal buruk itu selalu ada dalam diri kita, maka Tuhan pasti jauh dari hidup kita. Dengan puasa kita kembali dekat dengan Tuhan. Kita bisa berpuasa setiap hari tanpa harus menunggu masa Prapaskah. Artinya setiap hari kita berupaya untuk mengurangi hal-hal buruk dalam hati, pikiran, perkataan, dan tindakan kita, sehingga hidup kita selalu bersih dan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kebersamaan dengan Tuhan Yesus akan membuat kita rindu untuk hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Hal ini pula lah yang membuat kita merasa nyaman dan aman
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau ingatkan kembali pada firman-Mu hari ini untuk selalu berpuasa dalam setiap hari, mengurangi ataupun tidak melakukan kembali segala dosa-dosa yang melanggar firman-Mu, seperti iri hati, sombong, tidak mengutamakan Engkau, menghakimi, selingkuh, korupsi, dan lain-lainnya. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam hati kami, sehingga kami dapat mewartakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.